Sudah? Ditayangkan, Pak. Filipi 2. Sudah? Bisa dibesarin? Tujuh delapan sembilan kan? Ya, 789. Filipi 2. Filipi 2 789. Oke. Baik. 789 Filipi 2. Sama-sama baca ya. Suaranya kenceng ya. Kan baru diurapi Roh Kudus. Ada nggak Roh Kudus di sini? Ada nggak? Ada nggak dalam hati saudara? Ada nggak dalam pikiran saudara? Membuka pikiran saudara. Minta sama Tuhan. Buka pikiran aku. Barangkali aku ini masih bandel. Barangkali masih mikirin kedagingan aku, kemauan aku, bukan kemauan Tuhan. Halo? Yes? Yang kenceng ya? Oke. Ayat 7 apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya Tuhan Yesus yang punya nama itu. Karena pengorbanannya. Kok nggak ada amin? Amin. Kalau saudara mau berkorban apa? Tubuh saudara persembahkan untuk kebenaran bagi Tuhan. Jadi tubuh tuh bisa bekerja kan? Kan Tuhan perlu kerja sama manusia. Bukan Tuhan sendiri. Tuhan mau pakai setiap jiwa yang mau pelayanan untuk alatnya. Seperti Elisa, jadilah dia manusia Allah. Gitu ya. Oke. Saudara mau dipakai Tuhan nggak? Kalau mau dipakai Tuhan, saudara bayar harganya. Ya kan? Misal kata, imam musik jam berapa udah datang? Capek nggak? Jawab jujur. Mau lagi? Ntar lagi ya. Capek pasti ada capeknya, ya kan? Tapi bayar harganya. Nggak takut capek gitu. Nggak takut capek. Asal ada Roh Allah bekerja. Betul? Jangan adem ayem. Di sini bukan gereja yang adem ayem. Bukan. Di sini gereja yang bergerak. Move gitu loh. Move-nya dari mana? Dari mana? Dari firman dulu ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke. Saya bingung, saya tadi bisa loncat, saya udah lama nggak loncat. Iya, saya loncat. Tanya aja deh. Tanya aja deh. Banyak ibu-ibu yang di jamaah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya nggak sengaja saya bilang nggak usah khotbah juga bisa. Itu loh buktinya. Coba siapa yang di jamaah Tuhan? Ibu-ibu yang di jamaah Tuhan. Lega gitu loh, angkat tangan. Ibu. Bapak juga ada mungkin, karena saya nggak sempat udah megang bapak. Betul? Nyata? Suka nggak ibadah seperti ini? Makanya imam musik harus juga bekerja sama. Kalau nggak ada imam musik saya nggak bisa. Suara saya nanti kering, aeo, nggak karuan. Saudara, cuman saya merasakan dari tadi ini hadirat Allah. Karena kenapa? Doa. Banyak yang berdoa. Even Pak Rudi yang di luar kota. Kalau doa kan sampai aja. Saya mau katakan, kenapa Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama oleh Allah? Allah Bapa ya. Kenapa? Pengorbanannya mengosongkan diri. Sebetulnya dia anak Allah. Betul? Tapi dia mau mengosongkan diri, ya kan?
seperti manusia biasa. Betul? Kita manusia biasa. Emang kita siapa? Anak raja juga bukan, apalagi anak presiden, bukan. Ya kan, siapa kita? Kenapa kita nggak bisa begitu? Kalau ada kemauan pasti bisa. Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Paling tidak ibu bisa berdoa. Berdoanya dengan sungguh dari hati ya. Dari hati ya. Nah, betul? Doa itu yang membuka pintu surga. Terutama ibu-ibu dan bapak-bapak. Buat anak-anaknya. Jujur ngomong. Anak kalau udah besar emang bisa diatur. Diatur sama siapa? Sama dagingnya bisa. Sama orang tuanya nggak bisa. Betul nggak? Kok ibu-ibu betul apa nggak? Bapak-bapak betul apa nggak? Tapi yang bisa nguasain anak-anak kita siapa? Tuhan. Jadi mesti berdoa nggak? Mantu juga begitu. Emang bisa kuasain mantu? Nggak bisa. Tapi yang bisa siapa? Iya. Tapi mesti sabar berdoa. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa saya bilang gini? Saya juga ngalamin gitu. Iya kan? Enak juga tuh mantu ya. Kalau jadi mantu ya tinggal didoain gitu. Bercanda nih ya. Tapi akhirnya dia pelayanan. Sekarang pelayanannya ke luar negeri. Aku gak peduli lah dia mau dari luar negeri, dalam negeri. Tapi pokoknya dipakai Tuhan. Doa kita gak sia-sia. Nah, kenapa saya tunjukkan ayat ini? Kenapa? Kenapa? Karena Yesus walaupun dia adalah benihnya dari mana? Dari Roh Kudus. Betul? Dari Roh Kudus. Tapi waktu dia pelayanan, waktu dia harus jadi korban, dia mengosongkan diri. Lepaskan diri sebagai anak Allah. Rendah hati. Taat sampai mati. Ya kan? Makanya dapat Allah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Betul? Di situ, saudara, kita bisa nggak sebagian dari Yesus? Bisa nggak? Kok diam aja sih kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Di bagian apa aja? Di gereja ini kan ada butuh pendoa syafaat. Halo. Halo. Berdoa. Butuh WL. Butuh pemain musik. Betul? Kalau nggak ada kerjasama, kalau nggak ada mereka, bagaimana nyembah? Di rumah nyembah bisa nggak? Bisa. Tapi beda nggak? Iya. Beda. Jangan miss gereja. Jangan miss ibadah. Ada amin. Kosongkan kebutuhanmu kalau waktunya ke gereja. Bisa dong. Jangan bilang nggak sempet nih. Ada anak lah, ada apalah, ada urusan apalah. Nggak ada alasan. Bisa nggak mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di mata Tuhan? Bagian yang bisa dilakukan pinggir kali, ngeri juga ya kalau apalagi pinggir laut. Ngeri kan, salah-salah ntar ditonjok tuh samanya orang nggak benernya. Ini otaknya ditonjok, kita nyemplung lagi. Jadi Tuhan suruh yang mau dan kita bisa. Yang penting mau dulu. Yang mau janji sama Tuhan. Yang mau janji sama Tuhan, ngomong sendiri sama Tuhan. Sama saya enggak. Enggak, saya nggak perlu dengar kok. Kan saudara anak Tuhan. Saya nggak perlu. Saya udah tahu dulu dari tadi. Ini banyak, ini kuat sekali. Tambah doa, tambah kuat. Udah digantiin sama WL. Lagu itu, waduh, udah ke puncaknya. Berasakan. Berarti dari depan ini, di depan dia lihat ke belakang. Semua dia bisa lihat. Saya lompat gak dia bisa lihat. Saya bingung kenapa saya bisa lompat ini hari. Udah lama nggak lompat. Amin. Aduh, mana ini benar-benar ya disayang Tuhan bisa begitu. Haleluya, saudara. Saya ingatkan sekali lagi ya, kerendahan hati seperti Yesus. Taat seperti Yesus.
Kalaupun kita berusaha sudah semaksimalnya, sebisa-bisanya, ada kurang dikit tapi paknya kita udah usaha. Nggak boleh. Kalau nggak rendah hati, nggak bisa. Nggak taat sampai mati, nggak bisa. Oke? Benar? Matanya udah terang kan sekarang. Udah senyumnya udah manis tuh. Lebar gitu. Beda kalau orang udah diurapi. Ya, itu. Ingat ya, kenapa ada ayat ini? Cuman untuk mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Tapi dia mengosongkan diri sebagai hamba. Makanan Tuhan Yesus melakukan firman Allah seperti kehendak Allah Bapa. Itulah makanan Tuhan Yesus. Tahu kan udah semuanya. Nah, makanan kita Bapak somai capcay puyong hai. Iya kan? Sate lagi doyan banget tuh di panti. Doyan nggak? Jujur doyan nggak? Tuh. Ngaku kan? 好吃不好吃？好吃，要不要再来？Nggak apa-apa, ketagihan udah. Itu jujur namanya. Yao. Siapa kan kepengen lagi. Itu jujur, nggak malu-malu. Kalau malu-malu kan saya susah gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi saya mau bilang ya, rendah hati, taat sampai mati. Umur yang sama kita berdua nih. Kita berdua paling tua nih. Tapi enggak deh, baru berapa ya? Tua sekali enggak lah, 48. 48 kok. Menghibur lah. Ya kan? Emangnya saya sama kayak umur 84? Enggak. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan minta keperkasaan. Yesaya 11. Coba ayat 2. Nanti di rumah, jangan di sini. Keperkasaan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan, segalanya itu dari Tuhan. Oke. Hemo, siapa Haknin? Hakninnya mana? Oh. Nah iya gitu dong. Tuh, he, yang kenceng. Hemo. He, tuh. Bener gitu kan. Kalau orang Hokkien bilangnya apa? Tiobo. Tiobo. Tio kan? Bener kan? Aduh. Ini ya, poin ini aja. Saya soalnya nanti waktunya nggak cukup. Oh cukup ya? Oh gitu. Oke. Kalau mau begitu doa ya, supaya Tuhan bikin saya kuat. Tuhan di sini mengalir terus. Kalau kayak tadi mengalir saya nggak bisa tahan. Yang mana yang saya mau jamah kira-kira siapa nih? Siapa? Nggak ada yang minta kok. Tapi siapa yang tahu? Roh Kudus yang tahu. Amin. Ingat ya, Tuhan mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri sebagai anak Allah. Menjadi serupa dengan siapa? Hamba. Mengosongkan diri. Rendah hati, taat sampai mati di atas kayu salib. Itu dulu. Ya, tapi saya mau kasih warning ya. Ada. Saya lihat mata kepala sendiri ya. Kita nggak bicara di sini jauh-jauh, orangnya di luar pulau jauh-jauh. Ya, sudah jadi gembala sidang, sudah punya murid 2000 lebih, sekolahnya SD, SMP, SMA komplit lengkap. Oke. Setelah istrinya meninggal, sayang 1000 kali sayang, kecantol sama wanita seberang. Tahu dong kalau saya udah bilang seberang. Tuhan marah nggak? Tuhan marah nggak? Nggak berkenan. Akhirnya sama denominasinya dipecat. Oke, tapi anaknya yang gantiin jabatannya. Tapi kan sayang ya. Udah susah-susah dari berapa tahun ke berapa tahun sampai anak besar. Sampai murid udah 2000 lebih. Tapi detik terakhirnya itu salah langkah. Hati-hati ya. Hati-hati.
Kita percaya Yesus, saya udah berapa puluh tahun. Ya, nggak boleh saya salah langkah. Kalau saya salah langkah sedikit aja ya, cinta uang, ya kan, nggak baik. Simpen kebencian, nggak baik. Semua yang melanggar firman Tuhan itu nggak baik. Betul? Di situ. Tadi banyak nyanyi tentang suci-suci kan. Tuhan kita suci kan. Kalau suci itu kalau nggak ada takut Tuhan bisa suci nggak? Kok pintar? Di mana ayatnya? Pintar. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Mazmur 19 ayat 10. Buka ayo. Yang muda nih, pemuda gagah perkasa. Laki-laki gagah perkasa. Tantang. Mazmur 19 ayat 10. Yang udah ketemu ayatnya cowok ya, saya mau cowok. Yes. Jangan lihat saya. Kasihnya ke depan. Yang kenceng ya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. 19, Mazmur 19. Betul. Takut akan Tuhan itu suci. Yes. Ada untuk selamanya. Nah. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, sebelum suci apa dulu? Nah, kalau nggak baca firman bisa tahu nggak? Nggak tahu. Sebelum suci kita, sebelum kita lebih baik dari sekarang, ya, takut Tuhan dulu nggak? Mau balas dendam, mau apa, daging kan? Oh nggak boleh, nggak boleh ya, nggak boleh dendam. Lupakan yang di belakang. Lupakan yang di belakang. Buang jauh-jauh. Jangan sampai itu masih mencantel di sini. Suci, bisa suci kalau takut. Kalau nggak bisa. Anak muda bisa nggak? Bisa kalau takut sama Tuhan. Jangan deket-deket sama yang segala morfin lah, yang jelek-jelek lah ya. Porno lah, ya kan? Ngopi lah. Sama cewek yang bagaimana lagi? Betul nggak? Nggak boleh. Kalau hara kehidupan kita sampai detik terakhir kita dipanggil Tuhan, mungkin jiwanya selamat ya masuk surga ya, tapi dapat mahkota nggak? Pintar ya semuanya ya, dapat mahkota ya. Sayang nggak kita berjuang? Siapa yang mau seperti hamba Tuhan itu? Nggak ada yang mau kan? Betul, nggak ada yang mau. Saya nggak sebut namanya, saya nggak sebut gerejanya di mana. Saya kasih contoh, itu aja. Saya tahu saya melayani di sana cukup berapa tahun. Saudara, sayang sekali. Sayang banget. Itu aja teman. Ya. Jadi saya kasih poin ini karena saya mau tunjukkan sama saudara. Inilah Tuhan Yesus Kristus. Dia jadi Tai Cui Kau Yang. Mati di atas kayu salib ganti dosa kita. Mati di atas kayu salib ganti dosa siapa? Oke. Terus kita patut nggak memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Patut apa nggak? Apa cari duit yang nomor satu? Cari duit boleh, lu cari duit sepintar-pintar lu deh. Tapi kalau Tuhan nggak kasih jalan, nggak berhasil. Ada amin nggak? Jadi ruangkan waktu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul nggak? Ibu-ibu tuh jangan dikira dia nggak capek loh ya. Jangan dikira dia nggak cari duit, dia nggak keluar gitu. Di rumah juga capek. Ngurus anak juga capek. Betul nggak?
Ngurus masak aja gue capek. Jangan kira emak-emak, ibu-ibu nggak capek loh. Saya juga capek. Udah capek dari muda. Capek dari kelas 6, kelas 5 sampai tua. Emangnya sekarang nggak capek? Capek apa? Capek hati nggak? Nggak, bohong kalau nggak. Ada capek hati nggak? Itulah salib kita yang kita mesti pikul. Tanggalkan daging kita. Itu yang harus kita pikul. Ya udah, telan aja. Jalan lagi. Jadi lama-lama sampai. Ada amin nggak itu? Udah ya. Ayat selanjutnya, Pak. Ayat selanjutnya. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 1 ayat 5, 8, dan 11. Kisah para Rasul 1 ayat 5, 8, dan 11. Udah? Ayat 5-nya dulu mana, Pak? Oke. Sebab Yohanes ya, pembaptis. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi ini firman loh ya. Kalau nggak dibaptis sama Roh Kudus, saya umpamakan ginilah. Ini kan ada aluran listrik jalan kan ya. Stop kontaknya di mana? Pusatnya di mana? Nah, oke, di situ. Kalau dimatiin ini semua mati nggak? Mati. Betul? Kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan. Tapi kerannya itu Roh Kudus, Roh Kudus yang datang mengurapi. Ini dikit lagi ya. Hari ke-10 kenaikan Tuhan Yesus, setelah hari 10 apa? Pencurahan Roh Kudus kan? Alamak, ada orang baptis air aja belum. Boro-boro ngerti. Roh Kudus akan membaptis kita. Bukan manusia. Itu Roh Allah sendiri. Betul? Ini tadi beberapa ibu kalau nggak ditahan udah tumbang ke belakang. Betul nggak? Benar? Tapi karena lebih baik duduk ya, terima sendiri. Itu apa? Roh Kudus datang kepada kalian, bukan saya. Oke? Kenapa mesti keran itu ataupun pusat listrik itu dulu, baru yang lain-lain nyala? Artinya apa? Kalau saudara sudah dibaptis sama Roh Kudus atau dijamah sama Roh Kudus, itu urusannya Roh Kudus, bukan Yohanes Pembaptis. Perlu nggak itu? Kalau itu udah dibuka, nih ya, listrik baru nyala. Coba matiin, nggak nyala. Jadi baptisan Roh Kudus itu Roh Kudus sendiri yang melakukan. Bisa pada waktu kita tidur, bisa waktu di gereja, bisa waktu ibadah, ya kan? Bisa waktu kita masak, waktu kita lagi ngapain aja. Dari situ nanti karunia-karunia Roh terbuka. Betul? Saya mau katakan, ya, gereja ini dianugerahkan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih. Kita nggak bisa pilih, nggak bisa. Kalau bisa pilih mah saya terima yang cen. Ya dong. Tapi saya bagi, bukan saya masuk kantong. Kan gampang. Cen lai. Phân. Gampang kan kalau bagi ke desa. Ayo, bukan koruptor. Bagi ke desa. Bisa? Banyak kan? Nah, artinya talenta yang Roh Kudus kasih, ya kan? Bisa mulai dari bahasa lidah, bisa mulai dari penglihatan, ya kan? Macam-macam. Ya kan? Bisa bisa karunia untuk bernubuat, ya kan? Bisa yang gini. Lihat setan, ya kan? Masih banyak itu. 1 Korintus 12 itu semuanya. Dan itu pun belum lengkap. Mungkin ada talenta yang nggak tertulis di situ. Udah, sampai di sini ngerti gak?
Sayang ya kalau saudara di gereja ini, saudara sampai ada talenta, saudara enggak pelihara, ya. 1 talenta 1 aja tetap, 2 talenta tetap aja 2. Nanti Tuhan pikir nih lama-lama udah sekian tahun talentanya cuman sebegini aja. Ditanyain Tuhan mana? Iya habis. Tuhan kan galak. Aku takut rugi. Gitu kan? Takut rugi. Jadi aku simpan aja. Diam-diam disimpan aja. Karena ada ayatnya. Jadi Tuhan kasih siapa? Ambil, kasih yang lain. Yang lain siapa? Siapa aja yang Tuhan mau. Yang 5 talenta bisa untung berapa, ada yang 10 talenta bisa mana bahkan untung jadi berapa talenta. Ya itu yang kerja yang dikasih gitu loh. Betul kan? Nah, ya udah ngerti kan? Dari mana? Harus kamu akan dibaptis sama Roh Kudus. Jelas-jelas ada firman-Nya. Udah terbuka? Dan yang di sini saya kira semua udah tahu. Enggak aneh sama Roh Kudus. Cuman Roh Kudusnya didiemin apa dikasih untuk bergerak? Mau minta Roh Kudus bergerak, mengalir, apa didiemin terus? Cuman itu aja. Udah? Nah, sekarang ayat 8 ya. Ayo sama-sama baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Amin. Saya percaya saudara udah tahu ayat ini. Ya, gembala saudara juga udah terima Tuhan juga udah berapa tahunan, ya kan? Nggak mudah ya saudaraku, nggak mudah, ya. Jadi kalau kita udah dibaptis sama Roh Kudus, ya kan, kamu akan menerima kuasa. Kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kalau nggak dibantu Roh Kudus nggak bisa. Itu loh maksudnya. Mau jadi pelaku firman, kalau nggak dibantu sama Roh Kudus nggak bisa. Kalau ngikutin daging kita, yang bocengli bukan gue kok. Kenapa jadi gue yang mesti ngalah? Gue yang dirugikan, kenapa gue yang jadi mesti ngalah? Kalau manusia kan begitu, ya kan? Manusia kan sifatnya begitu. Kalau dikasih mau, siapa yang dikasih nggak mau? Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita biasa-biasa sih ngomong yang biasa aja ya. Kalau yang maunya duit gede, berapa ya tempo hari baru dibilang ya? Katakanlah dikasih cepetel ya, tuh hamba Tuhan terima nggak? Terima nggak? Katanya dia nggak perlu uang lah, atau nggak mau kaya lah, atau nggak mau apalah gitu ya, suci kan? Kasih cepetel terima nggak? Iya. Jujur ya, kadang-kadang saya mikir loh, saya, bukannya saya bodoh nggak bisa ngitung duit, emang aku bodoh di hadapan Tuhan, makanya perlu Roh Kudus. Tapi ngitung duit bisa kan? Ketawa, betul kan? Tapi sometimes dalam pelayanan kita nggak bisa hitung uang, udah jelas. Jadi dalam pelayanan itu nggak bisa dihitung. Gue yang dirugin, gue yang disakitin, gitu ya. Lupakan yang di belakang. Fokus ke depan. Jadi supaya anak-anak ibu lebih diberkati. Oke? Lepaskan pengampunan. Kalau nggak bisa lepaskan pengampunan, yang rugi bukan orang itu, kita. Di hadapan Tuhan kita belum benar. Ya, jadi harus melepaskan pengampunan, lupakan yang di belakang, tapi fokus maju ke depan hari-hari yang akan datang. Yang udah lewat mau ngapain dipikirin? Gak ada gunanya, ya kan? Apalagi kalau orangnya udah nggak ada, mau ngapain? Orangnya juga udah nggak tahu. Banyak kan gitu loh. Orang yang nyakitin kita, orangnya juga udah nggak tahu kemana, barangkali pindah atau apa. Bisa kan?
Kita kalau terus pendem, akhirnya kitanya nggak berkenan di hadapan Allah, menghalangi berkat kita, menghalangi aliran Roh Kudus yang mulain dari sini. Kadang-kadang dia seperti sungai yang hidup mengalir. Yohanes 7 itu ya, Yohanes 7 ayat 30 lebih ya, mengalir. Saya dari tadi perut saya dulu, sini dulu, itu udah tanda. Apa aja dah yang mau Tuhan kasih. Saya mau katakan Tuhan itu real. Manusia kita masih bisa dibohongin, ya kan? Masih bisa dibohongin. Tapi kalau Tuhan nggak bisa bohong. Pegang firman Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Dia pasti tetap janji firmannya itu digenapi. Oke. Sampai di sini jelas tahu nggak nih? Ayat 11. Saya tambah sedikit ya. Kenapa ayat 8 ini? Pertama, keluarga kita harus mesti tahu. Harus ada buah. Dimana kalau ibunya bertobat, ya, harus ada efeknya kepada anaknya, suaminya atau saudaranya. Itu dia kena. Kata firman Tuhan bilang apa? Seisi rumah tanggamu, seisi rumahmu akan diselamatkan. Jadi akan ada buahnya. Jadi satu keluarga itu harus ada yang mulain lebih dulu. Ya. Kalau nggak ada yang mulain lebih dulu susah. Tapi saya mau akui, yang orang tuanya belum terima Tuhan, anak muda yang mulain dulu. Nah itu anak muda itu ada pelopornya. Memang lebih capek. Lebih capek hati. Tapi upah ada kan? Ya udah lakukan. Daripada nggak berguna. Ya kan? Daripada nggak berkenan di hadapan Tuhan, lakukan. Gitu. Dari mana? Yerusalem kemana? Dari Yerusalem itu rumah tangga sendiri. Terus kemana? Yudea. Terus dari Yudea kemana? Iya. Kemana aja tuh mau kirim? Dari Indonesia ke Malaysia, ke Thailand. Asal jangan ke tempat yang serem-serem tuh loh. Ya kan? Jangan ke Bangkok gitu loh. Mana yang aman? Ada ketahuan, ada tempatnya, ada gerejanya, ada persekutuannya, ya kan? Jangan salah jalan. Itu ke Yudea, ke mana lagi? Samaria. Samaria kan lebih jauh lagi. Indonesia dulu deh ya. Yang nggak tahu juga, saya nggak berani bilang gitu. Nanti tahu-tahu dikirim ke Belanda, bisa aja. Tahu-tahu nanti jangan salah loh, kirim ke penjara loh. Ada ketawa kan ibu? Ke penjara mau nggak? Kok nggak mau? Ya gimana nih masih milih-milih? Nggak bisa milih loh, ibu. Tapi ada temennya, bukan ibu sendiri, ada jalannya. Bukan ke penjara, Pondok Bambu, penjara wanita. Baru lihat di situ. Kenapa banyak orang sampai jatuh dosa di penjara karena narkoba. Ada ibu-ibu tongin, orang Chinese juga gitu loh ya. Kenapa dia masuk? Dia itu nggak tahu bagaimana, sebetulnya bukan dia yang jalanin. Itu barang itu bukan dia punya. Bagaimana ketukernya nggak tahu dah. Dia yang kena. Ada yang mencuri gitu loh ya. Ada yang keluar masuk ke penjara lagi, itu juga orangnya. Ada. Saya udah repot di panti, saya udah lama nggak ke penjara. Benar. Itu adalah jiwa yang perlu ditolong. Ada ibadah di sana, memang susah masuk ke sana. Ya, foto aja nggak boleh. HP kalau nggak salah ditinggal. Bawa makanan juga, mesti bawa makanan juga terbatas lah ya. Ada orang Islam campur. Jadi itu pelayanan berat. Dan yang paling kasusnya berat, ada yang seumur hidup.
Ya. Jadi aku nggak tahu. Nanti kalau Tuhan utus, udah deh yang ringan aja ya. Ke rumah sakit doain orang sakit, mau nggak? Oh kalau itu mau. Doakan ya. Tuhan boleh kemana aja, emang saya boleh kemana aja, asal jangan penjara gitu. Nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Apa aja yang Tuhan mau, karena Tuhan mengatur langkah kita. Ya, diatur nih langkah kita. Tuhan tahu, ini model yang kayak begini nih mestinya kemana. Tuhan tahu, kita mah nggak tahu. Jadi kalau Tuhan suruh, pasti kita bisa. Ya, jadi taat aja. Gitu, ayat 11. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi pertama, setelah Tuhan Yesus bilang, Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air, pendeta membaptis jemaat dengan air. Tapi baptisan Roh Kudus itu Roh Kudus sendiri. Pendeta doain, misalnya ya, habis hari kenaikan Tuhan Yesus, 10 hari itu hari pencurahan Roh Kudus kan ya. Nah, saya dulu juga pendeta saya juga begitu, ada di bangku ini, lebih banyak dari inilah. Udah gitu, udah siapa dia jalan aja, dia doa, ya kan? Siapa yang dijamah Roh Kudus, ada yang dapat, ada yang nggak dapat, ya kan? Terserah Tuhan dong. Kita kan nggak tahu, Tuhan kan lihat hati. Tapi kalau kita minta terus, masa Tuhan nggak kasih? Ya kan? Betul gitu? Nah, jadi ayat ke-11 itu bilang apa? Bilang apa? Tuhan Yesus setelah mati, betul? Naik ke surga, disaksikan orang nggak? Ada saksi nggak? Kalau nggak ada saksi, nggak benar. Ada saksi. Ada saksi dong. Terus ada malaikat Tuhan lah, yang baju putih berkilau. Nah di situ kan bilang apa? Hai orang Galilea, lu nengok-nengok ke atas, apa yang lu mau lihat? Ya kan? Tuhan Yesus sudah diangkat, terangkat ke surga. Terangkat, bukannya manjat pakai tangga. Bukan nggak ada saksi. Kalau kita menjadi anak Allah, orang di pinggir kita tahu nggak bahwa kita ini berubah? Nah, ada saksi nggak? Ada. Iya, kalau nggak ada saksi mah nggak hitung. Nah, di situ benar ya Bu ya? Tio Bu, Tio lu kata asing. Betul gitu kan? Jadi di rumah sendiri tuh pasti ada keluarga, saudara apa ya. Dulu saya sama mama saya bilang gini, mestinya ya kamu ini cari duit dulu. Duitnya udah banyak ya, baru pelayanan. Itu kan pendapat dia, karena saya anak paling besar. Dia nggak salah juga, dia mikirin keluarga kan. Kita keluarga sederhana, saya paling besar. Ya kan, tapi saya udah nggak bisa nunggu. Kalau panggilannya udah datang, saya nggak bisa nunggu. Udah nggak bisa nunggu. Jadi saya nerjang dong sama mama saya. Udah gitu gerejanya karismatik lagi. Mama saya kan bukan kayak reform gitu loh ya. Jadi mama saya bilang, kok begini? Saya nggak bisa jawab kan. Itu pergumulan. Sampai satu hari dia sakit, dijamah sama Roh Kudus, baru dia percaya. Jadi harus ada tandanya. Ya, harus ada tandanya. Ya saya mengucap syukur. Betapa sulitnya pun karena Allah yang buka jalan. Karena Allah yang mengasihkan kekuatan. Nah, jadi ini harus ada bukti. Tuhan Yesus naik ke surga aja, diangkat, naik ke surga aja. Ada yang lihat nggak? Ada malaikat Tuhan.
Tiba-tiba di sampingnya kan pakai baju putih kan, mengkilau berkilau begitu kan. Betul? Ayat 11. Terus bilangnya apa? Tuhan itu udah terangkat, akan datang kembali. Kamu akan melihat seperti waktu dia naik. Dia akan kembali ke bumi. Itu janjinya. Jadi Tuhan Yesus sudah menggenapi hari kenaikan Tuhan Yesus itu. Menggenapi bukan? Menggenapi. Harus mati dulu, 3 hari bangkit. Harus berapa hari dulu. Betul? Begitu kan? Baru hari kenaikan. Menggenapi. Udah begitu baru apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Itu langkah-langkahnya. Ya, udah jelas nih, Pak. Udah jelas, Pak. Pak, tolong Pak, ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Saya cuma mau saudara jelas ya. Di mana Tuhan Yesus mengosokkan diri menjadi hamba. Taat, rendah hati sampai mati. Saya mau saudara ingat itu. Jangan sampai umur seperti saya atau lebih lagi dari saya, saudara nggak taat sampai pada akhirnya. Jangan. Saya juga takut. Saya juga takut. Apalagi umur saya lebih besar dari saudara. Jangan sampai tanggung-tanggung. Kurang dikit lagi, aku nggak bisa. Rugi dong. Sayang dong. Jangan kepleset. Maksudnya itu. Jelas ya? Jelas? Oke. Sekarang masuk. Yohanes 14. Saya cepat. Nanti saya agak hanya mau tegaskan yang di belakang. 14 ayat 2. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga gitu loh? Kan ini baru hari Kamis kan? Gereja merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Oke. 14 ayat 2. Ayo tolong baca. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus hebat ya. Naik ke surga kok pergi. Kita bisa nggak mau pergi ke surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali malaikatnya ya. Kalau disuruh ya. Malaikat Gibrael. Apa malaikat Mikael? Ya kan? Tuhan Yesus tuh pergi. Gak ada yang bisa larang. Ke surga. Perginya ini loh ya. Nah nanti waktu-waktunya kita. Udah waktunya. Selesai pelayanan. Ya, hidup kita sudah ditaker berapa. Beres. Kita baru deh. Orangnya nggak ada. Rohnya pergi. Tapi kalau Tuhan Yesus lain kan perginya kan. Tubuh-tubuhnya pergi ke atas terangkat. Itu bedanya. Betul? Di situ. Jadi kalau orang percaya itu ya lahir 1 kali, mati 1 kali. Terus kemana? Rohnya pergi. Perginya kemana? Di mana Tuhan Yesus sudah siapin tempat kita. Ya enggak? Tuhan Yesus pergi dulu dan nyiapin tempat buat kita. Itu kita perlu tahu. Seringkali kan ayat ini dipakai juga untuk orang yang baru dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus mempersiapkan segalanya. Karena di waktu kita masih di bumi, Dia menghibur kita, memelihara kita, memberikan jalan kepada kita. Betul? Sampai umur segini, lumayan ya pengalaman kita ya. Lumayan. Emang gampang sampai puluhan tahun begini? Nggak gampang. Tapi udah lewat kan? Udah lewat, Tuhan kasih 70. Kita udah lewat bonusnya, udah ada. Tuhan Yesus kasih Kalau iya itu rata-rata Tuhan kasih umur 70. Sekarang udah 80, 84 katanya kita udah dikasih bonus.
Berapa Tuhan kasih aja, mau 90 kayak, mau 95 kayak, mau 100 kayak, urusan Tuhan. Ya kan? Saya juga mau kalau dipakai Tuhan sampai umur 90. Iya Tuhan, iya. Ya kan? Saya bilang kok, kalau Tuhan memang mengizinkan atau memang rencana Tuhan begitu, saya mesti sampai umur berapa. Saya juga takut kalau saya di panti, kalau saya dipanggil Tuhan gimana? Gimana ya, bukan itu yang saya pikirin. Saya suka pikirin, ini gimana nih, ya kan? Yang pelayanan di panti udah bisa nerusin belum? Saya kadang-kadang sampai pikir ke sana loh. Bukan saya sok pinter, tapi mikir, ya kan? Saya kalau Tuhan kasih kesehatan gini loh ya, tadi bisa loncat bener-bener, aduh nggak masuk di akal ya. Luar biasa. Tuhanku yang luar biasa. Ya kan? Kalau Tuhan memang kasih itu, aku mintanya apa? Kesehatan, nggak ada sakit penyakit. Amin. Ya, kemampuan, nggak mau pikun. Mana bisa orang pikun nanti? Lupa sedikit oke. Jamak ya. Gado-gado juga nggak sama. Ada yang pada sedikit, ada yang enggak. Ada yang mana sedikit, ada yang enggak. Ya kan? Kan kira-kira begitu, gitu loh. Jadi terserah gimana, ya kan? Jadi tahu dong ya, sekarang ya tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, menggenapi janjinya Tuhan. Karena kalau Tuhan nggak naik, Roh Kudus nggak turun buat menghibur kita, buat mimpin kita. Itu, ya, mau lihat itu? Oke. Yang tengah-tengah agak cepat sedikit, ya oke? Yohanes 16, 7, 8, 9. Yohanes 16, 7, 8, 9. Udah? 16-nya dulu apa? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Amin. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yes. Jadi Tuhan Yesus untuk menggenapi janjinya, dia pergi ke atas. Tapi dia perginya sama dengan tubuh kemuliaan. Kalau kita perginya roh, ya beda. Jadi Tuhan Yesus beda ya sama kita ya, beda sekali, ya kan? Kalau dia nggak pergi, lebih berguna dia pergilah. Coba aja bibit pohon mati dulu nggak di tanah. Nah, ada tuh di Yohanes 6 ada cerita begitu ya. Bibit pohon, katakanlah yang pendek-pendek aja, mati dulu nggak ditanam, baru ada tunas, nongol. Mau sayur kayak, mau buah kayak, mau apa kayak, ya kok takut? Nggak apa-apa, ya tenang aja, jangan dilihat, beres sendiri, ya beres sendiri. Jadi di situ Tuhan Yesus untuk minta kepada Allah Bapa turunkan Roh Kudus menjadi penghibur buat kita, gitu. Itu kronologinya, jalannya adalah ya itu di situ. Jadi terus ayat yang terusnya, Ia akan memisahkan dunia. amin. Ayo, ini lucu nih. Kalau ini lucu, ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Makanya firman Tuhan bilang, manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pikir, gua masih gagah, gua masih bisa jalan, masih begini, masih begitu. Mau beli apa aja masih bisa. Tapi banyak hal kita nggak bisa beresin. Urusan dagang, urusan keluarga, ya kan? Urusan sama, saya mau bilang gini, sama saudara, apa aja deh, sama temen gitu loh ya. Semua, saya mau urusan gereja.
Dikirain nggak beban? Beban nggak? Saya mau tanya, Pak Rudi itu beban nggak sama gereja? Yang kenceng jawabnya. Mikirin nggak? Tapi minta tolongnya sama siapa? Nah itu, betul kan? Tapi banyak dong tim dong yang melayani di sini, itu kan tim Mahanaim, bukan Pak Rudi sendiri, betul? Nah, bisa nggak? Bagaimana menyelesaikan masalah? Bagaimana doakan jemaat? Bagaimana melayani jemaat? Menyiapkan firman Tuhan. Betul itu? Beban apa enggak? Beban. Dipikul. Tapi kalau ada Roh Kudus yang buka, yang ngasih jamah. Iya kan? Kita ada masalah sama keluarga, sama saudara, atau sama temen, atau sama siapa, ya kan? Atau ada orang yang kita udah bilangin sampai mulut berbusa, dia masih bandel gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Saya ngalamin kok. Sampai sekarang, gitu loh. Kenapa? Ini keluar sendiri loh, yang nggak sengaja loh. Gitu loh. Kenapa? Capek hati. Dibilangin nggak nurut, gitu loh. Adik saya sendiri, jujur aja, dibilangin nggak nurut, gitu loh. Terus bilang apa? Nggak bisa kan? Harus minta tolong sama siapa? Roh Kudus yang bisa menjamah hatinya, gitu loh. Kalau ada anak nggak bener, mantu nggak bener, suami nggak bener, apapun dalam pelayanan, banyak loh, macam-macam loh yang harus dipikirin, ya kan? Saudara juga perlu, ya kan, saling mendukung, mendoakan gereja ini, tim Mahanaim dengan sehati. Masa suruh gereja lain doain? Nggak mungkin kan? Betul nggak? Nah, ambil tanggung jawab, ya, ambil tanggung jawab sebagai pendoa syafaat gereja, supaya gereja ini ada di dalam satu kesatuan, ya kan, sampai pintu surga goncang. Kayak tadi, saudara kepikir nggak ibadahnya bisa begini? Kepikir nggak? Aku juga nggak kepikir. Cuman saya duduk situ tadi, waduh ini urapannya berasa banget nih ya. Jangan-jangan nggak bawa firman dulu. Jangan-jangan nggak firman. Saya bilang gitu kan tadi. Jangan-jangan nggak usah firman. Pernah terjadi seperti itu. Di situ kita butuh, ya, apalagi terhadap kuasa gelap. Saya pernah kan nampung berapa anak gitu ya di gereja. Lalu ada satu seperti gitu, dipanggil juga nggak nurut. Bingung kita, kenapa ini anak begini? Nggak taunya diselidikin apa? Dia ikut kelompok begini. Dia minum darah manusia. Jadi berat di situ. Semuanya itu harus Roh Kudus yang nerangin. Ada yang baik, ya, tapi kita juga perlu doain dia supaya ininya terbuka, supaya dia jangan bandel, supaya dia tahu firman, supaya dia mengerti gotong royong. Semuanya itu saya mau katakan, kalau nggak Roh Kudus campur nggak bisa. Pernah nggak kita minta sama Tuhan supaya dia bertobat, tapi nggak bertobat? Ada nggak? Banyak. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, jangan putus asa di dalam doa. Kalau udah waktunya Tuhan buat dia bertobat. Ya. Anak muda perlu pengertian ya. Zaman ini zaman gila. Sekarang ini zaman gila. Dulu nggak pernah saya ngalamin keadaan ini. Sekarang keadaannya bunuh orang main masalan ya. Ya kan? Kenapa? Dari obat-obatan.
dari narkoba, dari apa aja dah yang jahat-jahat, jual orang kah, jual organ tubuh kah, udah gila. Emang kita bisa lawan? Nggak bisa, cuman bisa doain supaya anak-anak selamat ya, jangan dekat-dekat ya. Yang namanya ngopi ke sini, ngopi ke sana, apalagi itu saya nggak tahu dah bahasa anak muda apa. Saya nggak tahu, saya jadul, ya kan? Nongkrong di mana gitu ya? Jangan sembarangan nongkrong ya, anak. Jangan kasih ya. Jangan kasih. Mesti temannya semua dalam Tuhan. Jadi menunjang untuk keberhasilannya. Jangan nama yang nggak baik. Walaupun di luar siapapun nggak bisa. Ngeri sekali ya. Udah tahu sekarang ini ya akan vaksin kan, vaksin TBC kan. Nah itu akan mengorbankan berapa banyak orang. Kan sedang mau dihilangin populasi dunia. Bukannya Tuhan yang ngilangin, manusia yang ngilangin. Itu kan udah lucu-lucu. Ya kan? Udah lucu. Kita berdoa. Tuhan memagarin kita. Memagarin kita jauh dari yang begituan. Kalau kita sendiri, kita tentu nggak mau ke tempat kayak gitu. Tapi tetap mesti berdoa. Baru Tuhan yang bisa melindungi kita benar. Kita selamat dari COVID. Ini harus gitu ya. Nah, ayat ini 16 ini artinya begitu. Ada hal yang kita nggak bisa, mesti harus Tuhan tentang membuat orang bertobat. Nangkep ayat itu? Nangkep ya? Betul? 789 udah tahu? Kalau nggak dijamah sama Roh Kudus, dia enak-enak aja ikut jalannya aja, ikut jalan daging. Ikut jalan dagingnya. Ayat 9 bilangnya apa? Coba baca ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Nah, itu ada orang yang nggak percaya. Ada nggak? Ada. Dalam keluarga juga ada. Jadi orang mau percaya kepada Tuhan itu harus minta anugerah kemurahan Tuhan turun pada orang itu. Kalau kita yang suruh-suruh terus, dorong-dorong terus, kadang-kadang capek juga nggak bisa. Ya kan? Minta anugerah Tuhan terbuka buat orang itu. Kemurahan Tuhan supaya dia bertobat, gitu kan? Nah, kalau Roh Kudus yang bergerak kayak tadi, ada gerakan Roh Allah di sini, di hidup kita, ya, di jiwa kita, di dalam roh kita, ya beda kan? Benar kan? Lain. Jadi itulah sebabnya mesti berdoa. Kadang-kadang ada yang lama, ada yang cepat, ya, di situ. Jelas? Ya udah jelas. Balik lagi ya. Efesus 4. Efesus pasal 4. 17, 18, 19. 17 dulu. Ayo kita baca sama-sama. Apa bunyinya? Efesus pasal 4. Udah? Sebab itu kukatakan, Dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. amin, satu-satu ya. Ini perikopnya kan hidup baru, betul? Betul nggak Pak? Perikopnya hidup baru, betul? Siapa yang udah dibaptis? Kita kan, udah dibaptis. Tapi kalau kita udah dibaptis, kita nggak hidup baru. Kenapa mesti dibilang hidup baru? Kenapa kalau kita habis baptis dikatakan selamat lahir baru? Kan kita orangnya tetap begini aja. Rohnya sudah lahir baru. Kalau sudah lahir baru, kita mesti hidupnya juga baru. Betul nggak? Nah, tapi kalau kita mau hidup baru, kita mesti tahu berkat dari Tuhan apa, cara Tuhan bagaimana, jalannya bagaimana. Masa diterjang terus,
Terus masa nggak mau dekat sama Tuhan, nggak mau datang sama Tuhan? Itu mah nggak benar. Kalau udah hidup baru, udah dibaptis, udah lahir baru, masa nggak mau deket Tuhan? Mau deket siapa? Mau deket siapa? Nggak ada yang mau kita deketin, kecuali jadi KKN kalau udah begitu. Ya nggak begitu kan? Harus hidup baru, itu bukti bahwa kita sudah lahir baru. Itu dulu. Yang lama sudah berlalu. Yang suka ngomel jangan ngomel. Alusan dikit, kurangin dikit. Ada lagi nggak? Ada banyak. Ada. Yang suka iri hati ada nggak? Ada nggak? Ada kan, tapi cowok kayaknya jarang ya, banyak kan cewek ya. Amin. Amin lagi. Cowok juga ada. Ayo kalau di kantor, ya kan, jealous sama temannya. Kok teman gue dinaikin? Ada. Kalau di kantor gitu perang deh, main politik deh. Nah kalau kita kan nunggu Tuhan. Tuhan yang lift up kita, ya, bukan kita mesti iri sama orang. Ada waktunya kita, ada caranya Tuhan buat kita, ya. Ini kan Efesus 4 ayat yang pertama kan, ayat berapa Pak? 18 nih seru ya, 18 tapi seru. Yuk sama-sama baca. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan kedegilan di hati mereka. Jadi apa? Kebodohan di dalam hati, kedegilan di dalam hati. Artinya pengetahuan kita itu cetek tentang firman Allah, tapi sok pinter, sok menghakimin orang. Ada nggak? Ada, banyak di gereja sono, yang lain, gereja lain, sini nggak ada. Amin lagi. Mudah-mudahan begitu ya. Ada satu aja udah nggak bener loh. Ya, nggak bisa. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Dan karena hatinya degil. Cetek. Saya mau tanya. Jangan sok pinter deh. Saya mau bilang terus terang aja. Emang saya orangnya suka terus terang. Aku nggak mau yang ini loh. Nggak mau yang moles-moles. Nggak, ngomong-ngomong aja. Bodoh amat. Lu mau denger, lu nggak mau denger. Udah, yang penting gue memberitakan kebenaran. Gitu kan? Jangan suka begitu. Nggak bagus. Iri hati. Ya kan? Jauhkan dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari ibadah gitu kan. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan. Siapanya nggak mau dianggap kebodohan dan kedegilan, jangan suka nunjuk-nunjuk gembala Anda ya. Jangan suka nunjuk-nunjuk siapa aja dah, mau imam musik kayak kan, mau tim dalam maharaim. Jangan. Nanti jatuh dalam kesalahan ini loh. Memangnya kita Tuhan? Saya mau tanya, semuanya milik Tuhan bukan? Gembala saudara bebannya lebih berat kan dari saudara? Jangan diam-diam aja, jawab. Gembala saudara beban lebih berat nggak? Beban rohani lebih berat nggak? Untuk apa? Itu. Saudara tahu nggak apa yang dia lakukan? Apa yang dia persiapkan? Tahunya begini. Mangap terus di mulut ikan. Terus saja mangap begini. Nanti ibu-ibu sama ibu-ibu, nanti anak muda sama anak muda. Jangan sok pintar. Jangan sama sekali. Tiap orang yang pelayanan di dalam Tuhan itu dalam perlindungan Tuhan.
tiap orang yang jadi gembala, Tuhan kasih mandat sama dia, ditunjuk untuk jadi gembala. Dengan demikian Tuhan memberikan kemampuan kepadanya untuk bertanggung jawab. Dengan demikian kelihatan ada tanggung jawabnya enggak di dalam pelayanan. Di situ. Itu aja. Yang lain urusan Tuhan. Apa kita mesti ngomong begini, ngomong begitu? Emangnya kita lebih bisa dari gembalanya? Saya tanya dulu gitu deh. Gampang deh saya tanya. Memang saudara lebih bisa dari gembala saudara? Jawab. Kalau saya tegas, jawab. Tidak kan? Apa saudara lebih pintar dari gembala saudara? Apa saudara sudah punya hak diutus oleh Tuhan? Tidak. Jadi cara yang paling baik apa? Tuhan topang gembala, kasih jalan, kasih hikmat untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik. Tuhan percayakan kuasanya lebih lagi. Yang enak siapa? Ya jemaatnya. Halo? Saya tuh begitu loh, ya kan? Kalau saya lihat misalnya ya, kita kalau udah lama di dalam Tuhan tuh kita bisa tahu. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi misalnya ya, ada pendeta dari luar. Saya tahu, ini pendeta ini dipakai Tuhan dalam hal apa? Karunia lah ya, talenta. Kekurangannya di mana? Saya diam, nggak bilang apa-apa. Lama-lama benar ketahuan. Nyata di depan mata, betul kelemahan itu nyata. Tapi saya nggak mau menghujat dia. Saya nggak mau ngomongin, walaupun dia pendeta luar. Tapi saya doain, ampunin Tuhan. Jauh, pisahkan dia dari perbuatan jahat yang kotor dia. Benar nggak? Ngapain? Dia kan Tuhan punya. Tuhan masa diam aja? Dia kan berurusannya sama Tuhan. Kenapa urusan kita? Boleh saya bilang begitu, boleh nggak? Benar apa nggak? Setuju kan? Supaya saudara tetap jadi umat terpelihara, umat yang benar di mata Tuhan. Sedangkan berkat itu datangnya individu, bukan? Nah iya, kalau saudara lebih bagus dari gembala saudara, gembala juga mau lu nanti benar-benar ya lebih hebat dari gue, bisa menjadi pengganti gue. Betul nggak? Bukan nih pikirannya? Buka nggak? Terbuka nggak pikirannya? Jadi jangan kita yang menentukan, ya kan, langkahnya atau mengata-ngatai. Semuanya itu serahkan kepada Tuhan, serahkan pada Yesus. Ini hambamu Tuhan, tolong dia, ubah dia, jadikan dia lebih dahsyat, lebih berkuasa, lebih lagi dekat sama Tuhan, lebih dahsyat lagi nanti timnya Mahanaim. Begitu dong, jangan mencerai-beraikan. Nggak benar, emang kita lebih baik? Saya tanya, ada yang berani bilang aku lebih baik? Nah, kalau udah kita stop kata-kata yang negatif, dukung bersama supaya kesatuan ini terjadi untuk bersama di gereja ini. Ya kan sekarang kebetulan Tuhan ngutusnya Pak Rudi Ten. Siapa aja nanti yang jadi penerus Tuhan yang netapin. Kita juga sama, tetap begitu. Prinsip itu loh. Jadi kita nggak mengusik hamba Tuhan. Ya, kita tetap jemaat, bukan kambing, domba. Tahu nggak kambing? Kambing tuh nyeruduk terus pakai tanduknya. Kalau domba nurut. Jadi kita jadi domba aja. Itu bukan urusan kita. Jangan sok tahu. Nanti Tuhan yang marah. Di situ. Itu yang saya mau bilang. Ini cuma disentil sedikit aja. Kenapa? Saya sayang sama saudara. Supaya saudara semua jadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dibenarkan oleh Tuhan. Ingat itu. Dibenarkan oleh Tuhan. Baru begini.
Setuju? Setuju nggak? Doakan saudara. Tim Mahanaim, gereja Mahanaim. Di mana saudara bergereja? Saya mau bilang ya, gereja saudara ini beda. Ya, dengan yang gede-gede. Ya, gede-gede. Kalau yang gede-gede, ya bisa nggak kepegang semua? Enggak. Saudara kepegang nggak? Nah, kepegang sama siapa? Sama gembala kan? Dipegang beginian, bangun lo. Kepegang kan? Iya. Kalau banyak kepegang nggak? Gembalanya di mana tahu? Wakilnya banyak seaberkan. Hai, ya nggak? Sadar, ya, sadar. Di sini ada urapan Tuhan ya. Jangan main-main, jangan main-main. Pernah sekali lagi ibadah, di belakang situ ada seorang bapak yang nggak percaya ya. Dia nggak percaya sama pengurapan ya. Tapi dia ikut ibadah di Sukabumi. Di belakang dia berdiri. Dia pikir dia jauh nih dari pengurapan. Jauh, dia pikir dia jauh. Pengurapannya dari depan. Tahu-tahu disembur sama Roh Kudus. Ngegelundung dia di belakang. Tumbang ngegelundung loh. Guling-guling loh. Segala perkara bisa Tuhan lakukan. Karena dia bandel. Jadi hajar sama Tuhan. Lu nih, gua kasih lu lihat yang terjadi di dalam diri dia. Habis itu apa? Oh iya bener, ada Tuhan dalam pengurapan. Mesti begitu dulu. Kenapa mesti begitu sih? Bandel. Dangkal. Dia nggak ngerti dia dangkal. So pinter nggak? Itu sama Tuhan loh ya. Sama Tuhan. Saya mau bilang, tambahin ya. Di antar hubungan manusia, ada nggak di antara kita atau kita kadang-kadang sok pinter? Sekarang saya ngelihatnya yang muda, yang cowok, yang cewek, ada nggak sok pinter? Salah paham sama orang ada nggak? Ada nggak? Kenapa bisa salah paham? Kenapa bisa salah paham? Dasarnya ya, teliti dulu. Orang ini hatinya bener nggak? Bener nggak dia pelayanan? Bener nggak dia mau berkorban? Kalau dia bener begitu, jangan salah paham sama dia. Kalau ada orang ngomong apa, dengar dulu faktanya apa. Buktinya dulu apa. Kalau buktinya ngomongnya moles, kayak iblis, pintar ngomong licin, halus, tahu-tahu ada kemauannya. Kita nggak ikutin kan? Kalau orang gitu. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda itu jangan sembarangan ngecap orang. Kalau ada buktinya pun kita jangan terlibat hal itu. Doain aja supaya dia minta ampun sama Tuhan. Jangan suka salah paham. Jangan suka salah paham. Betul nggak? Mau cerita apa enggak ini ya? Gini deh, kalau ibu rumah tangga nggak bisa mengertiin pembantu, bisa salah paham nggak? Bisa. Tapi kalau ibu rumah tangga, bos rumah tangga, dia selalu jadi bos kan? Betul nggak? Terus kalau dia nggak mengertiin itu asisten rumah tangga, kasihan deh. Dituntut terus, lo harus begini, harus begitu, begini. Tapi nggak mengertiin dia. Dia kebutuhannya apa? Orang kalau udah capek, orang capek juga bisa sakit loh. Bisa lemes loh. Terus mukanya bisa jelek gitu loh. Nah, tentu kita pakai pembantu, pakai asisten rumah tangga juga banyak capek hatinya. Banyak. Bukan enggak. Tapi kita mesti bisa ngadepin. Ya kan? Bisa sayang begini. Ya kan?
bisa marahin juga, bisa ajarin juga, itu yang benar. Jadi jangan menang sendiri. Udah, maksud saya jangan tidak mengerti orang lain. Ibu nih, saya bilang ibu mengerti anak nggak? Ibu itu mengerti anak enggak? Oh begitu. Kirain anaknya ngerti ibu. Anak bisa ngerti ibu, ya, tapi beda dengan pengertian ibu sama anak. Nah, di situ. Tapi kalau anak yang udah tahu firman Tuhan, dia harus pelihara hari tua ibu. Iya apa enggak sih? Kok ketawa doang? Ya kan? Nah, harus ada pengertian. Ibu nih, anaknya kapan mau makan atau mau gimana? Tahu nggak? Tahu kan? Butuhnya apa? Tahu nggak? Tahu kan? Ngerti anak. Betul? Sama, mengertiin suami nggak? Mengertiin suami juga kan? Nah, suami juga masih mengertiin ibu kan? Dia di rumah udah capek gitu kan? Kira-kira begitu kan? Sama-sama kan? Kalau nggak ya bertengkar terus. Ya kan? Kalau sampai satu hari adanya cuma yang singkat-singkat aja, gaduh-gaduh, sayur putih aja deh gitu ya. Suami pulang, kok begini doang makanannya? Gue udah kerja capek nih, lu cuma sediain begini aja. Bla 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 bla. Ya kan capek juga kan, abis kerja kan, panas-panas pulang kan, bisa aja kan gitu kan. Terus isinya, lu nggak tahu lu ya, gue di rumah udah begini-gini, lu bisa nggak? Lu bisa nggak jadi ibu? Lu bisa nggak begini-begini? Nggak maunya ngalah. Gimana tuh kalau udah begitu? Berantem gunanya apa? Nggak ada gunanya. Ntar lagi juga baik lagi. Ya kan? Ya ngapain? Ya kan? Palingan kan, oh ya jangan salah paham dong. Benar nggak? Mengertiin dong. Mengertiin maunya istri apa, kesukaan istri apa, suami apa, kesukaannya, makanannya apa, atau adatnya bagaimana. Kalau lagi kayak singa mengaung juga jangan diladenin. Ada loh yang suami singa mengaung, jangan kira nggak ada. Ada, tapi nggak semua. Iya kan? Nah tapi kita ngertiin, kalau udah ngertiin lewat nggak? Pengertian maksud saya. Nah di gereja juga begitu, pengertian. Kalau nggak ada pengertian mana bisa? Nggak bisa. Mau sendiri aja, mau duding aja. Tapi kalau orang dikasih mau kan, seneng kan? Katakanlah ya, dikasih ayam seekor, apalagi dimasakin keju gitu loh ya, ayam arak tuh, waduh seneng mantap ya. Oh paling suka katanya. Iya kan, seneng kan. Tapi kalau suruh nanggung beban, mau nggak? Nggak mau. Ngaku kok ya, aku sendiri. Nanggung beban nggak mau, dikasih repot nggak mau, dikasih susah nggak mau. Saya bilang sama orang tua jangan begitu ya, jangan kualat aja sama orang tua. Orang tua itu titipan Tuhan loh buat anak itu. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan sampai anakmu jadi kayak kamu karena kamu naburin. Udah happy nggak kalau bilang begini? Ya kan? Jangan sampai pengertian sama orang tua ludes. Karena janji firman Tuhan antar manusia yang pertama adalah kasihlah orang tuamu. Ya kan? Jangan bilang udah nggak ada duit. Duitnya dikasih ke gereja. Tuhan marah. Jangan ngomong kayak gitu. Itu nggak bisa. Itu firman udah dilanggar. Sebenarnya bisa banyak lagi. Mau ikutin nggak ini? 17, 18, 19. Bener apa enggak? Kenapa sih banyak manusia di luar sana, saya bilang, hati-hati kita jangan sampai terjerumus, jangan sampai rohani kita kegaet. Jangan sampai. Ibu sini deh. Ibu berdiri. Kalau aku dekat dia nih ya, ini ya,
gandengan tangan nggak apa-apa, orang cewek sama cewek. Gini kan, kalau saya dekat dia terus nih ya, ke sini, ayo ke sini, ke sini, ke sini, ayo jalan, ayo jalan, namanya ngikutin, nggak bisa cepat, nah kan? Kalau saya begini, ngikutin nggak? Ikutin. Kalau dia dekat saya lama-lama, jadi apa? Tetap mengubah. Kalau saya bukan hamba Tuhan, ya kan, saya jalan terus begini, lama-lama saya seret, ayo gue cemplungin lu sama gue. Cemplungi kemana? Narkoba, ayo, nggak bisa kan? Tiap hari kita ngadepin pencobaan. Terima kasih. Ya kan? Tiap hari loh kita boleh pilih loh. Kita mau ikut firman Allah atau kita masuk dalam pencobaan. Mau ikut firman Allah. Tiap hari loh. Yes. Jangan pikir loh, tiap hari itu peperangan. Ini mesti diperangin. Kalau nggak diperangin nggak bisa menang. Rendah hati, taat, teguh, perangin. Kalau nggak ke bawah. Ibu ini bisa ke bawah saya. Kalau saya benar dia ke bawahnya enak. Kalau saya nggak benar dia ke bawahnya nggak enak. Dunia ini banyakan benar apa banyakan nggak benar? Iya. Jadi mesti ibadah nggak? Mesti dekat Tuhan apa dekat dunia? Siapa yang pilih dekat Tuhan? Siapa yang pilih dekat dunia? Oh nggak mau ya? Tapi jangan pelit dong. Nggak intermezzo. Ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan lah. Maksud saya ya, yang mesti persembahkan buat gereja, perpuluhan atau apa ya, ya itu lakukan. Jangan pakai banyak alasan. Contoh, jangan marah loh ibu ya. Bukan buat ibu sendiri, buat semua. Ya kan? Betul gitu. Tiap hari kita dicobai loh. Mau ikut dunia, mau ikut daging, mau pikul salib, dicobai loh. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak bisa. Boro-boro bisa 10 tahun. Kalau udah bisa terus 10 tahun. Udah 10 tahun ya umur kita masih ada, lewat lagi, pikul salib lagi. Kalau nggak ada peperangan, nggak ada kemenangan. Nggak ada. Kalau mau ada kemenangan, tiap hari kita ikut firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya nggak? Interaktif dong. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah gitu dong. Amin. Amin nggak? Kenapa? Kenapa firman Tuhan jadi pelita bagi kita? Pelita tuh cuman segini. Segini loh. Ini pelita ya. Cuman segini doang. Ini pakai pelita. Ini pakai pelita nih, selangkah-selangkah. Terangnya lebih jauh. Betul nggak? Coba nyanyi. Coba, ayo. Hagi jalanku. Terangnya jauh nggak? Iya, emangnya kamu yang bisa lihat terang di depan? Gak bisa. Tuhan yang nuntun kamu ke jalan yang terang. Langkah aja masih selangkah-langkah begini. Ngerti maksudnya itu? Langkah demi langkah. Istilahnya pelita. Tapi jalan dari terang Tuhan jauh. Tuhan yang bisa lihat jauh. Kita nggak bisa. Nanti kita jadi apa? Bagaimana? Nggak tahu. Ya, itu yang sudah pasti. Buang semua yang dikatakan di Efesus 4 ya.
17, 18, 19, hiduplah sebagai orang yang sudah lahir baru. Jauhkan semua dari yang jahat itu loh. Kalau ada, amit-amit ya, kalau ada gereja, ada orang di dalam gereja yang udah mulai gini-gini, bilangin, jangan cari masalah buat dirimu sendiri. Emangnya kamu udah lebih bagus? Kamu udah lebih bagus dari imam musik? Kamu udah lebih hebat dari imam musik? Kamu udah lebih hebat dari gembala? Jangan, itu urusan Tuhan. Jadi stop, nggak ada urusan apa-apa. Jadi nggak ikut-ikutan. Itu maksud saya. Congmo, hemo, hemo, henya nggak kenceng. Ya, buang semuanya itu. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Saking keselnya nih, nggak sadar. Penguasaan diri ya. Jangan melanggar, nggak boleh. Atasan kita itu ada otoritasnya yang dikasih sama Tuhan. Jangan kita kutak-kutik urusan otoritas. Itu urusannya sama Tuhan. Yang ada adalah kita mendukung. Yang adalah kita mendoakan. Apalagi? Ada adalah kita upayakan kesatuan. Yang ada adalah supaya kuasa Allah di tempat ini lebih dahsyat. Saudara yang menikmati. Betul? Dan di tempat ini orang masuk terus merasakan hadirat Allah. Itu yang paling benar. Orang masuk merasakan hadirat Allah. Waduh, nggak usah diapa-apain, gemetar sendiri. Saudara, terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan mau jadikan gereja ini lebih lagi, kuasanya lebih dahsyat, atau memperluas tempat ini lagi. Bisa. Kesatuan jaga ya. Jaga kesatuan. Jangan ada yang iseng ya. Jangan ada yang sok pinter ya. Rasanya gue paling benar. Mengerti juga kagak. Emang gampang nyiapin firman? Enggak ya, enggak segitu mudah. Udah ngerti maksudnya? Nyatakan ya, kalau udah hidup baru seperti apa yang tertulis. Tidak ada 17, 18, 19, enggak ada. Oke, saya mau tunjukkan satu ayat penting. Efesus 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Sama-sama baca. Sama-sama baca. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memerintahkan kamu menjalin hari penyelamatan. Menjerang hari Penyelamatan. Jangan mendukakan karena Roh Kudus itu adalah materai kita bahwa kita ini anak Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus itu saksi kita bahwa kita ini anak Allah. Kalau udah menghadap Tuhan, nggak ada Roh Kudus yang menyaksiin, kita tuh ke pengadilan nggak ada saksinya. Halo. Saksi kita siapa? Iya, emangnya ada satu orang kita gandeng, ayo saksiin dong gue anak Allah. Nggak ada. Yang ada adalah penting apa enggak? Nah, jangan main-main sama Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Jangan anggap sepi. Walaupun kecil aja gerakannya. Kalau nggak peka, nggak bakal ditambahin yang lebih gede lagi. Harus peka dulu, baru ditambahin yang gede dan lebih besar lagi. Jangan mendukakan Roh Kudus. Itu paling penting. Oke. Matius 12 ayat terakhir. Matius 12 ayat 30.
Kelihatan sepele ya? Sepele nggak sih ayat ini? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sudah. Terus Matius 12. Ya. Siapa tidak bersamaku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, ayat ini ya, saudara sendiri juga udah ngerti kali apa artinya. Apa sih artinya? Siapa yang tidak bersama Yesus atau firman Tuhan, dia melawan aku. Siapa yang nggak percaya Tuhan, atau siapa yang sudah percaya Tuhan, hidupnya tidak mengikuti petunjuk firman Allah, itu artinya dia melawan Tuhan. Jangan dipikir santai-santai aja gitu ya. Gua nggak berbuat dosa kok, gua nggak cari cewek, nggak apa. Jangan ya, pelan-pelan itu nanti luntur. Siapa yang tidak bersama Tuhan Yesus, berarti dia melawan atau musuh. Terbaliknya kan? Jadi musuh kan? Nah, hati-hati. Tiap hari harus periksa. Sudah belum? Saya selesai dulu sama Tuhan, baru kegiatan yang lain. Jangan sampai kecolongan. Itu maksud saya itu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai Tuhan bilang orang percaya memang udah dibaptis, tapi dalam kehidupan orang percaya tidak mencerminkan dia berjalan bersama Yesus. Jangan sampai kehidupan orang percaya tidak mencerminkan bahwa dia hidup berjalan dengan firman Tuhan. Itu. Jangan kira sepele. Jangan sampai kita hidup tidak mengikuti firman Allah, mencerminkan kita itu bukan pengikut Tuhan. Bahkan firman Tuhan kenapa? Maka dia adalah musuh Tuhan. Itu nggak baik, nggak boleh. Bahkan ya, kata-kata yang selanjutnya, siapa yang apa? Ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Ini yang berat. Apa yang saya ngomong tadi segitu banyaknya, masuk nggak ke ayat ini? Saudara jawab, ayo, emang saudara ngantuk? Masuk apa enggak? Masuk. Jangan mengukur kita, diri kita melihat orang, nggak mau ngertiin orang, udah nyangkain iya dia nggak bener, atau dia begini apa dia begitu. Nggak usah duding, beresin nih hati sendiri. Gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngumpulin orang bersama Yesus, bawa orang ke gereja, layanin orang, pelayanan di gereja, dia artinya apa? Kalau dia ngomongin orang, diginiin. Kalau udah begini kan, kayak bebek, kuek terus. Cari teman yang kuek. Jadi kumpulan sekumpulan kuek gitu loh. Itu mencerai-beraikan nggak? Iya. Kalau mencerai-beraikan Tuhan marah nggak? Marah. Terima resikonya nggak? Rasain, nanti lu terima sendiri resikonya. Nggak boleh begitu. Yang boleh adalah kita kasihanin dia, bawa dia dalam doa, kasih nasihat sedikit. Walaupun bukan pendeta, nggak bisa kasih nasihat banyak-banyak ya, dikit-dikit bisa dong. Bisa katanya, bisa. Ya kan? Nah, jadi konselor dong. Jadi konselor dong. Jadi menghibur orang, kasih orang semangat, mendoakan orang. Jadi mengumpulkan, tambah jiwa. Siapa aja nanti yang Tuhan ketemukan, suruh nginjilin orang itu, berani nggak? Oh, ngeliatin doang. Ada belas kasihan nggak itu dulu? Kalau ada, coba dong, ibu dari mana, mau kemana, apa, gimana? Apalagi kalau Tuhan suruh ngomong nih, di sini udah ada gerakan di sini, jangan sampai enggak.
Siapa tahu aja orang itu lagi butuh. Emang Tuhan ketemukan, harus memberitakan firman Tuhan yang tidak terlalu rumit dah. Tapi kamu ngomong ya, orang itu lagi butuh hiburan. Mau cari jiwa nggak? Halo. Kalau mau cari jiwa, cari, begitu caranya. Tanya, ajakin teman. Bisa nggak? Ya. Ayat ini sangat tajam. Jangan sampai kita jadi musuh Tuhan, walaupun kita sudah percaya Tuhan. Ada nggak yang jatuh pada akhirnya karena ayat ini? Ada. Orang udah kenal ayat firman Tuhan tapi masih jatuh. Tadi saya udah ceritakan, satu orang itu masih jatuh. Bisa. Makanya tidak boleh jauh dari pertemuan ibadah di gereja dan pembacaan firman Allah. Dan apalagi action kita dalam kehidupan, supaya kita terlihat di mata Tuhan kita adalah domba yang membawa domba lain masuk ke kandang. Kamu kan pintar ngomong. Bisa. Iya. Minta sama Tuhan. Kasih aku jiwa Tuhan. Pertemukan aku jiwa. Supaya aku bisa jadi alat untuk mencari jiwa. Menyelamatkan. Menolong. Apalagi yang remuk hatinya. Ya kan? Aku kan nunjuknya kamu ya, bukan suami. Ngerti, merasa gitu loh. Oke. Sama yang lain juga begitu. Jangan sampai kita mencerai-beraikan. Mau urusan apakah yang terjadi, yang bagaimana, jangan kusik, jangan jadi orang yang mencerai-beraikan domba Tuhan. Nggak bagus. Jangan aja ambil keputusan. Jangan jadi orang yang di dalam gereja mencerai-beraikan domba Allah. Kena dah. Udah kena sasaran ini. Saya ngomong begini, jadi puas saya. Enggak, kalau saya ngomong rasanya saya kurang apa gitu loh. Ya kan? Udah, jangan sampai kita menjadi domba yang mencerai-beraikan, akhirnya dibalik jadi kambing yang terus menerjang. Jangan sampai, hati-hati, karena orang percaya banyak jatuh dalam hal ini karena gosip. Mulut ibu-ibu sini nggak baik-baik, bisa bikin kecu lagi ya. Oh gampang. Nah, kalau gampang boleh saya minta nggak? Nggak, bercanda. Oke ya, jelas sampai di sini. Udah kenyang? Udah kenyang belum? Udah kenyang belum? Udah kenyang? Yang maksud saya rohnya ya. Maksud saya rohnya, bukan perutnya. Saya nggak perlu di perut. Rohnya, oke? Ya, kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur sama Tuhan.